Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nisa dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah ini termasuk ke dalam bentuk non-fiksi. Karya ilmiah ini bersifat objektif dan juga faktual. Apa sih objektif dan juga faktual itu? Jadi, karya ilmiah ini dibuat sesuai dengan fakta yang ada, tidak berlandaskan dengan opini atau pendapat pribadi. Jadi semuanya itu berdasarkan fakta-fakta yang telah ada sebelumnya. Lalu, ada pengertian dari karya tulis ilmiah. Jadi, menurut KBBI, merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Jadi dibuatnya itu berdasarkan observasi dulu, eksperimen, dan juga dari kajian-kajian pustaka yang telah ada. Lalu, karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, seperti yang telah tadi saya bilang, bahwa karya tulis ilmiah ini dia berlandaskan teori-teori yang telah ada, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau yang lainnya. Lalu, karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Jadi secara umum bentuk penyajiannya itu ada 3, yaitu yang pertama ada bentuk populer, bentuk semi formal, dan juga bentuk formal. Akan saya jelaskan secara singkat mengenai bentuk-bentuk penyajian dari karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah berbentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran maupun majalah. Istilah populer ini digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Nah, jadi bentuk populer ini dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai macam kalangan gitu. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata yang terlalu baku yang sulit untuk dipahami. Jadinya dia banyak diminati oleh orang-orang seperti itu. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun tidak berupa senda gurau ataupun tidak bersifat fantasi atau rekaan. Nah, jadi walaupun ini dia bersifat bentuk populer dan juga menggunakan kata-kata yang tidak terlalu baku, tapi dia tetap menggunakan fakta-fakta, bukan dari hasil rekaan. Lalu yang kedua ada bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada halaman judul, lalu kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan juga yang terakhir ada daftar pusaka. Nah, bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan juga makalah. Jadi kalau bentuk semi formal ini banyaknya digunakan dalam bentuk jenis laporan ataupun dalam pembuatan makalah. Lalu yang ketiga ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis yang lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, dan juga disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Yang kedua ada tim pembimbing, atau misalkan guru pembimbing atau dosen pembimbing. Lalu yang ketiga ada kata pengantar. Keempat ada abstrak. Kelima ada daftar isi, yang keenam ada bab pendahuluan, lalu ada bab telaah kepustakaan atau kerangka teoretis, lalu ada bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab kesimpulan dan rekomendasi, lalu ada daftar pusaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir ada riwayat hidup. Selain itu, dari materi karya ilmiah ini juga saya akan menjelaskan mengenai bagian penting dan struktur dari karya ilmiah. Struktur dari karya ilmiah ini ada 7. Yang pertama ada judul, pendahuluan, kerangka teoretis, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pusaka.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan juga lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan dan isi tidak selalu mempunyai makna yang korelasional, kausalitas ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan konsistensi dalam ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Contohnya, di sini ada contohnya. Contoh judulnya ada aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual dari siswa SMA Lab School UPI Bandung. Nah, jadi dari judul ini kita sudah tahu bahwa hal-hal yang akan disampaikan di dalam karya ilmiah tersebut mengenai aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Mungkin di situ akan menjelaskan mengenai apakah aktivitas pergaulan tersebut akan mempelajari dari prestasi belajar seorang siswa. Yang kedua, ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat atau kegunaan dalam penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga, ada kerangka teoretis. Nah, kerangka teoretis ini disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan. Jadi, di dalam kerangka teoretis ini tercakup pula di dalam bagiannya adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoretis ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoretis ini perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu. Nah, jadi dalam kerangka teoretis ini kita mengkaji terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu yang telah menjelaskan tentang materi yang akan kita jelaskan dalam makalah atau karya ilmiah tersebut. Yang keempat, ada metode penelitian. Dalam karya tulis ini yang merupakan hasil penelitian perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian, yaitu metode yang kita gunakan dalam menulis suatu karya ilmiah tersebut. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Nah, contoh-contoh metode dari penelitian itu seperti apa sih? Nah, jadi contoh-contoh metode penelitian seperti metode deskriptif, metode eksperimen, ataupun metode penelitian kelas. Selanjutnya, yang kelima, ada pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Jadi ini adalah inti pokok dari karya ilmiah yang kita tulis. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu juga dibahas dari berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi dia juga mengambil teori-teori yang telah dikemukakan oleh orang-orang sebelumnya atau dari sumber yang telah kalian baca atau kalian cari. Lalu yang keenam, ada simpulan dan juga saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis meteorologi, dan juga temuan penelitian. Jadi ini adalah merupakan bagian kesimpulan dari seluruh permasalahan atau seluruh materi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang kita buat. Ada yang juga terdapat dari sumber tulis, baik itu terdapat dalam artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah kita itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, sebaliknya,
Kalau sumber-sumber yang kita baca tapi tidak digunakan dalam kepenulisan karya ilmiah tersebut, itu tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi selama kita membuat karya ilmiah tersebut, otomatis kita mencari referensi-referensi dari luar, maupun itu dari artikel ataupun yang lain sebagainya. Nah, jadi sumber-sumber artikel itu maupun yang tertulis maupun tidak tertulis harus kita cantumkan asalnya dari mana. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai materi karya ilmiah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.